Shalom, saudara. Saya ingin beritahu kepada saudara satu hal yang sangat mutlak hari ini adalah Tuhan menghendaki saudara makmur. Dan apa yang saya sampaikan buat saudara adalah bukan Injil kemakmuran, tapi sekalipun Injil kemakmuran itu juga sah-sah saja, karena memang Tuhan menginginkan saudara makmur. Ini dia. Nah, masalahnya adalah begini saudara, Tuhan menginginkan saudara makmur, saudara juga ingin makmur. Tetapi yang terjadi, kenapa saudara belum makmur sampai hari ini? Itu kan pertanyaan. Sejak saudara baca dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kedua, dan seharusnya tidak perlu disebut pasal, karena 3 Yohanes cuma satu pasal. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, mari saya bacakan buat saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah mari, saya beritahu buat saudara bahwa kata baik-baik saja itu diterjemahkan dalam bahasa aslinya adalah prosper, yaitu makmur. Jadi kalau saya baca sesuai dengan bahasa aslinya jadi begini saudara. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau makmur dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah ini dia. Jadi rupanya inilah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin saudara makmur. Dan ini menjawab pertanyaan, kenapa sampai hari ini saudara tidak juga makmur? Tuhan ingin makmur, saudara juga ingin makmur. Tapi pertanyaan kenapa saudara belum makmur? Jawabannya sangat sederhana sekali, sebab makmur yang saudara maksud dan makmur yang dimaksud Tuhan berbeda. Ada misunderstanding di sini. Makmur yang di sini yang Alkitab jelas-jelas katakan adalah jiwamu makmur, saudara, bukan hartamu. Sementara manusia kita mengejar apa? Kejar makmur itu di harta, bukan di jiwa. Itu ini masalah saudara. Seringkali kita beda kepentingan dengan Tuhan. Apa yang kita anggap penting, Tuhan nggak anggap penting. Nah masalahnya adalah apa yang Tuhan anggap penting, saudara dan saya kita anggap itu tidak penting. Nah itu masalah. Sama seperti hari ini, makmur itu yang dikejar adalah jiwanya makmur, bukan hartanya yang makmur. Ini saudara, jadi itu artinya begini, kenapa yang dikejar jiwanya makmur? Sebab begini saudara, kalau jiwa saudara makmur, jiwa saudara baik-baik saja, maka yang lain akan mengikutinya. Kata prosper di sini dalam bahasa aslinya adalah eudo. Nah ini dia, itu kata yang dipakai, artinya begini, keadaan jiwa saudara itu sangat menentukan keadaan yang ada di luar saudara. Saya ulangi saudara, keadaan jiwa saudara menentukan keadaan yang ada di luar saudara. Jadi begini saudara, saudara mulai hari ini perhatikan kesehatan jiwamu. Ini dia. Sebab sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu diserahkan kepada Babel. Ini karena apa? Jiwanya sakit, melakukan dosa tetapi tidak menyadari akan dosanya, sehingga Tuhan harus pakai bangsa-bangsa asing untuk menghukum Babel. Nah, tapi juga Babel setelah dipakai Tuhan menghukum bangsa umat pilihan Tuhan, dia jadi besar kepala, dia menjadi sewenang-wenang. Akhirnya Tuhan sendiri juga menghukum Babel. Itu artinya apa? Bahwa yang paling berkuasa itu Tuhan. Nah hari ini mari saya beritahu buat saudara, kalau Tuhan menghendaki saudara makmur, saudara pasti makmur. Cuman saudara harus mengejar yang makmur itu jiwamu. Jiwa ini terdiri dari apa? Jiwa terdiri dari apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Mulai hari ini, maintain pikiran saudara, karena pikiran saudara akan mempengaruhi perasaan saudara. Kalau pikiran saudara masuk asumsi-asumsi, pikiran-pikiran yang jelek, maka itu akan mempengaruhi perasaan saudara. Hatimu menjadi tidak enak. Kalau saudara melihat seseorang lalu saudara berasumsi jelek tentang orang itu akan mempengaruhi perasaanmu. Dan kalau pikiranmu jelek, mempengaruhi perasaanmu, maka tindakanmu pasti juga nggak akan bagus. Makanya saudara harus memperhatikan jiwa saudara. Sama seperti Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul. Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Sama seperti Yesus, menghidupkan Yesus dalam hidup kita, agar jiwa kita menjadi baik. Ini dia. Jadi hari ini kalau saudara mengaku saudara pengikut Kristus, saudara harus jadi orang yang baik. Kalau saudara mengaku saudara Kristen, saudara harus menjadi orang yang baik. Karena orang Kristen dikenal baik, karena pengikut Kristus dikenal baik. Jadi kalau hari ini teman di kantormu, di keluargamu, di tetanggamu, saudara belum dikenal baik, yang harus introspeksi adalah diri saudara sendiri. Saudara mengikut siapa? Sebab setiap orang yang mengikut Yesus, dia pasti orang baik. Karena orang baik melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Hidupkan Yesus dalam hidupmu,
maka saudara akan menjadi orang baik. Maka jiwamu akan makmur. Dan ketika jiwamu makmur, yang lain akan mengikuti saudara. Dan semua sehat-sehat, dan semua menjadi baik-baik saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kingdom Lifestyle hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.